Ya, Presiden mengatakan saya bukan manusia sempurna, manusia biasa dan tidak bisa dan menyadari tidak bisa memenuhi harapan semua pihak. Kita tentunya menerka-nerka apa sebenarnya arti permintaan maaf dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada acara ataupun agenda zikir dan juga doa kebangsaan. Untuk membahasnya, kita akan bersama dengan tenaga ahli utama KSP, Bapak Johanis Joko, bergabung secara virtual. Pak Joko, selamat malam. Selamat malam, Mbak Gita. Baik, dan juga hadir di studio pengamat politik Pak Hoirul Umam. Pak Umam, selamat malam. Malam, Mbak Gita. Baik, dan juga nanti akan bergabung Malam, secara Mas virtual Umam. Malam, Mas dari Joko. Ketua DPP PDIP, Bang Andreas Pareira. Saya ke Pak Joko terlebih dahulu. Pak Joko, ini ada banyak pertanyaan dari pernyataan permintaan maaf Pak Jokowi, apalagi ada kata-kata disebutkan bukan manusia sempurna, hanya manusia biasa, tidak bisa memenuhi harapan semua pihak, Pak. Jadi dalam konteks apa sebenarnya permintaan maaf dari Presiden ini? Ya, Mbak Gita dan para pemirsa TV One, yang harus kita lihat itu kan waktu ya, konteksnya, peristiwanya, secara konteks waktunya harus Pak Presiden Jokowi ini kan sudah kurang lebih sekitar 2 bulan lagi, 2 bulan lebih sedikit, begitu akan mengakhiri Pak Presiden Jokowi dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin akan mengakhiri masa pemerintahan ini tepatnya di 20 Oktober 2024. Nah, peristiwanya adalah peristiwa doa dan zikir, di mana peristiwa doa dan zikir kalau menurut hemat kami ini kan sebuah peristiwa kegiatan yang penuh makna kontemplatif, makna penuh reflektif begitu. Nah, dalam posisi dan situasi itu maka suatu bentuk refleksi dan kontemplatif Pak Presiden terhadap proses perjalanan beliau sebagai pemimpin selama 10 tahun terakhir tentu itu tidak mungkin menyenangkan semua pihak, Mbak, karena itu adalah konsekuensi kepemimpinan. Karena kalau kita bicara yang kedua, kalau kita bicara tentang kepemimpinan, pasti kan turunannya adalah kebijakan yang diambil, turunannya adalah berbagai sikap yang harus beliau putuskan begitu untuk masyarakat dan bangsa. Dan dalam setiap keputusan yang diambil itu pasti nggak mungkin menyenangkan semua pihak begitu. Pasti ada pihak yang diuntungkan atau yang merasa mendapatkan manfaat, tetapi ada juga pihak-pihak yang mungkin belum bisa dipenuhi harapannya. Nah, untuk pihak-pihak yang belum bisa dipenuhi harapannya inilah kalau menurut saya sikap kenegarawanan, sikap kerendahan hati Pak Presiden Jokowi. Beliau tidak mencari siapa yang mencari pembenaran, mencari siapa yang salah, siapa yang ini tidak, tetapi beliau mengambil tanggung jawab untuk menyatakan bahwa ini tanggung jawab saya, dan karena tanggung jawab saya ini maka saya memohon maaf kepada masyarakat apabila ada kebijakan-kebijakan beliau yang tentu tidak menyenangkan, belum bisa memenuhi harapan ekspektasi masyarakat. Sebenarnya itu, Mbak, dan dalam situasi yang penuh tadi saya sampaikan tadi, kontemplatif dan reflektif itu, beliau sangat menyadari bahwa ya sebagai pemimpin itu harus mengambil tanggung jawab itu. Ya. Begitu, Mbak. Baik, jawaban ini tentunya saya akan minta tanggapan dari Pak Umam untuk bisa menganalisa apa sebenarnya makna dari permohonan maaf Pak Jokowi. Tapi saya ingin juga minta tanggapan langsung dari PDIP karena permintaan maaf Presiden ini menuai banyak respon beragam. Salah satunya juga dari elit partai politik. Dari PDIP sendiri bagaimana Bang Andreas Pareira menanggapi permintaan maaf Pak Presiden? Tadi kalau kata Pak Joko, ya karena tidak bisa menyenangkan semua pihak, ada kebijakan-kebijakan yang mungkin ada tidak disetujui, ada juga yang disetujui. Bang Andreas. Presiden tidak menyampaikan permintaan maaf ke partai politik. Sekira kepada beliau seluruh rakyat menyampaikan Indonesia, secara Bang. umum aja. Jadi ya saya di sini melihat, saya bicara sebagai warga negara dalam arti Pak Jokowi menyampaikan itu ke semua, karena beliau juga tidak menyampaikan apa kesalahannya sehingga dia perlu minta maaf.
juga kepada siapa minta maaf itu, ya beliau tidak menyampaikan permintaan maaf pada partai politik, gitu, Mbak. Sehingga kalau kita lihat konteks, ya artinya permintaan maaf itu baik gitu, dalam arti bahwa orang meminta maaf. Tapi akan lebih bagus lagi kalau disampaikan juga apa sih sebenarnya persoalan yang membuat saya harus minta maaf. Saya kira di situ akan lebih jelas buat ya tujuan ketika kita menyampaikan permohonan maaf tersebut. Saya berbuat kesalahan apa gitu ya. Jangan sampai ini karena mungkin juga karena beberapa waktu yang lalu ada tulisan-tulisan yang dari beberapa media menyangkut nawa dosa atau apalah gitu tuh. Sehingga apakah ini yang perlu diminta maafkan kepada masyarakat gitu. Nah, saya tidak melihat bahwa ya makna dari permintaan maaf ini agak jelas gitu dalam arti konteks permintaan maaf itu gitu. Karena kalau kita ya saya menyampaikan bahwa setelah 10 tahun selesai menjalankan tugas bahwa tidak bisa memuaskan semua orang, ya saya kira semua orang juga pasti dalam semua kebijakan, semua pemerintahan dia akan menyampaikan atau pada hal yang sama gitu, dalam arti dalam tanda petik ya permintaan maaf itu adalah sesuatu yang abstrak sekali gitu. Tapi kalau kita memang dengan tulus mau menyampaikan permintaan maaf, apa sih sebenarnya, sehingga kemudian rakyat juga tahu gitu, oh bahwa ini persoalan dan saya tidak akan berbuat lagi terhadap apa-apa yang sudah pernah terjadi yang selama ini menjadi kesalahan-kesalahan saya. Nah, saya kira itu poinnya, Mbak. Oke, Pak Joko boleh langsung ditanggapi kalau kata Bang Andreas, seharusnya kan kalau permintaan maaf diberitahulah kenapa minta maaf, apa kesalahannya, kepada siapa juga, kenapa ini tidak dirinci secara jelas begitu? Ya, ini kan sekali lagi Mbak, ini forumnya kan forum doa dan zikir yang penuh nuansa kontemplatif, penuh nuansa reflektif gitu. Nah, pada titik ini kan sekali lagi kan, kalau kita mau bukan untuk, jadi gini, tatarannya itu jangan tataran yang kontemplatif, reflektif ini jangan sekedar ditarik menjadi sebuah ketataran teknokratik gitu loh, tataran kebijakan-kebijakan yang harus didetailkan dan segala macam begitu. Artinya ya boleh saja Bang Andreas tadi menyampaikan hal itu, tetapi kalau kami memaknainya adalah ini adalah memaknai bahwa kita lihat secara utuh gitu ya Mbak Agita, dan konteks apa yang disampaikan Pak Presiden bahwa bangsa ini itu dengan menghadapi berbagai krisis, tapi kita bersyukur bahwa krisis itu bisa kita hadapi, maka kita butuh bersatu padu. Lah dalam konteks bersatu padu ini kan kita lihat sekarang ini kan banyak juga kan masih hal-hal yang ya hal-hal yang menjadi perdebatan di publik dan pada titik itu ya beliau dengan kesungguhan dan kerendahan hati menyadari ya sudahlah segala apa yang terjadi itu oke, itu tanggung jawab pemimpin begitu, dan dalam tanggung jawab pemimpin itu beliau ya tidak mungkin menyenangkan berbagai pihak, pasti akan menimbulkan pro kontra. Sementara kita hari ini butuh persatuan, kita butuh saling bantu, saling ini tanggung jawab saya sebagai pemimpin untuk meminta maaf kepada publik begitu. Sebenarnya pada tataran itu begitu Mbak. Kalau terkait dengan apakah salah benar atau kebijakan itu debatable sekali lah. Itu bisa panjang gitu perdebatannya. Tapi Baik. kan ini satu bentuk sikap kenegarawanan, sikap kerendahan hati dan untuk menyampaikan hal-hal yang ya sudah, ayo kita bersama-sama kita melihat menatap ke depan yang ada tantangan-tantangan lain yang harus kita beresi bersama untuk Indonesia bisa lebih maju pada periode-periode berikutnya. Baik, Pak Joko. Begitu, Mbak. Oke, kalau gitu saya boleh minta tanggapan langsung dari Pak Umam, karena kita masih tentunya berusaha menafsirkan ya, apa sih sebenarnya permintaan maaf dari Presiden ini. Kalau kata Bang Andreas ya seharusnya dirinci saja, salahnya tuh apa sebenarnya, jangan jadi terkesan mengawang. Tapi kalau kata Pak Joko sebenarnya ya sebagai seorang negarawan ya memang meminta maaf atas segala kesalahan baik yang menyenangkan maupun tidak. Ya, Mbak Gita, dalam konteks ini tentu yang disampaikan oleh Pak Presiden, momentumnya seperti yang disampaikan oleh Mas Joko tadi, bahwa momentumnya adalah acara zikir dan doa. Memang nuansanya nuansa generik ya, religi dan kontemplatif tadi dalam istilah Mas Joko.
Tetapi di saat yang sama memang apa yang disampaikan oleh Mas Joko dan juga Pak Andreas itu yang kemudian ditangkap oleh publik. Bagi para pendukungnya, tentu yang disampaikan oleh Pak Jokowi dianggap sebagai sebuah sikap kenegarawanan, ekspresi keterbukaan terhadap apa yang kemudian menjadi tanggung jawab dia. Tetapi di saat yang sama, ini maknanya apa? Karena kalau misal kemudian statement itu disampaikan tapi tidak memiliki makna dan hanya basa-basi saja, maka kemudian itu menjadi sebuah statement yang hampa makna dan dalam bahasa Pak Prabowo itu omon-omon saja. Nah, ini yang kemudian perlu didetailkan. Memang dalam konteks politik, momentum ini menjadi penting karena ini adalah Agustus terakhir ya, dari 10 tahun rentang perjalanan kepemimpinan Pak Jokowi, tentu ada positif, negatif, tetapi di saat yang sama, statement ini tentu harus kemudian diletakkan pada basis konteks yang ada. Bisa saja dalam konteks tertentu, statement permintaan maaf ini adalah bagian dari strategi untuk menyelamatkan citra publik di akhir masa jabatan yang dalam konteks ini tentu bisa mengalihkan kontroversi atau kritik yang selama ini atau terutama belakangan ini dialamatkan kepada Pak Jokowi. Tapi kan masih 2 bulan lagi, masih bulan 2 Oktober. bulan lagi untuk rentang kekuasaan 10 tahun itu sangat-sangat di ujung. Artinya ini adalah fase ending dan menjadi penting bagi Presiden untuk melakukan wrap up atas kepemimpinannya. Tetapi betul yang disampaikan oleh Pak Andreas, saya pikir itu menjadi sebuah bahan yang penting untuk diterapkan. Karena bagaimanapun juga statement permintaan maaf itu jangan sampai hanya menjadi statement yang mengawang-awang, tetapi harus didetailkan. Misalnya dari janji nawacita itu, mana yang sudah dijalankan, mana yang belum. Tentu dalam approval rate yang tinggi ada beberapa yang sudah dianggap berhasil dijalankan, tetapi yang belum itu didetailkan. Supaya apa? Supaya karakter keberlanjutan atau continuation dalam konteks pemerintahan itu menjadi clear. Apakah nawacita itu memiliki keterkaitan dengan astacita ataukah sebenarnya itu disengage sama sekali. Nah, momentum permintaan maaf ini seharusnya kemudian menjadi bahan masukan terutama bagi teman-teman di pemerintahan. Mas Joko dari KSP barangkali bisa menjembatani itu supaya kemudian apa sih titik-titik lemah yang kemudian bisa diperkuat, diperbaiki dalam konteks pemerintahan yang akan datang. Oke, Mas Joko, ini kan menjadi pertanyaan juga karena ternyata permintaan maaf Presiden mungkin tujuannya karena memang dalam konteks kebangsaan, konteks zikir, tapi banyak kemudian jadi multitafsir, dimaknai sebagai terkesan mengawang atau bahkan ada yang mengatakan terkesan berbasa-basi saja, Pak Joko. Nanti boleh dijawab usai jeda seperti apa sebenarnya makna dari permintaan maaf ini dan apa sebenarnya tujuannya, tapi boleh dijawab usai jeda saat lagi kami kembali. Ya, sekarang saya ingin kembali ke Bang Andreas Pareira. Bang Andreas, ketika Presiden mengatakan permintaan maaf dan juga mengatakan juga tidak bisa menyenangkan semua pihak, apakah PDIP ini juga merasa termasuk juga sebagai bagian dari pihak-pihak yang tidak bisa disenangkan juga, Bang Andreas? Presiden tidak pernah bicara tentang PDI Perjuangan di situ. Mungkin juga tidak merasa bersalah pada PDI Perjuangan. Sehingga ini konteksnya saya nggak tahu juga apa yang dimaksudkan gitu di situ. Sehingga ini kan menjadi tafsiran dari ya itu tadi seperti yang Mas Umam sampaikan tadi. Orang bertanya apa sih maksudnya gitu. Gini Mbak, di dalam relasi sosial kita ada 2 kata yang sering kita ungkapkan. Ketika orang mengundang kita mengucapkan terima kasih atas undangannya gitu. Ketika undangan kita penuhi tapi kita datang terlambat, mohon maaf atas keterlambatan. Saya sudah diundang tapi mohon maaf atas keterlambatan. Jadi orang tuh tahu, oh dia diundang tapi dia kemudian mohon maaf karena dia terlambat gitu. Itu hal yang fair di dalam relasi sosial ketika orang berhubungan satu sama lain gitu. Nah, saya kira dalam konteks ini tadi Mas Umam sampaikan, rakyat sudah memilih, rakyat mempercayakan pemerintahan 10 tahun, janji saya apa selama ini, apa yang saya bisa penuhi. Misalnya saya janji untuk melakukan penegakan hukum, tapi justru saya tidak melakukan itu. Nah, saya mohon maaf karena saya berjanji untuk melakukan penegakan hukum, tapi justru saya memanfaatkan hukum untuk kekuasaan saya misalnya, gitu, seperti itu. Jadi jelas rakyat tahu apa sih konteks dari permintaan maaf ini gitu. Ini kan kita bicara kepada rakyat gitu. Jadi itu contoh dari bagaimana kita secara tulus menyampaikan suatu
ucapan terima kasih atau ucapan permohonan maaf itu untuk membangun relasi sosial yang lebih baik gitu. Tapi kalau kita hanya bicara secara umum ya orang apa sih sebenarnya maksud daripada apakah jangan-jangan dia meminta maaf tapi justru dia melakukan hanya untuk kepentingan itu tadi gimmick politik atau kurang lebih, jadi muncul berbagai penafsiran yang berkaitan dengan permohonan itu sendiri gitu. Oke. Pak Joko, seperti apa ini responnya? Terkait apa, Mbak? Iya, pernyataan Bang Andreas Pareira bahwa ini permintaan maaf, tapi jadi tidak menyasar ke siapa-siapa, jadi multitafsir. Karena justru permintaan maaf tersebut ada pihak-pihak yang tidak merasa ini permintaan maaf atas apa dan ditujukan untuk apa juga. Gini loh Mbak, sekali lagi ini kan forumnya ya Mbak ya. Forumnya yang diadakan itu kan forum zikir, doa. Kalau kita bicara zikir, doa itu nuansanya pasti nuansa religi, kontemplatif, reflektif. Yang ini tuh berada pada area rasa dan sikap gitu. Rasa untuk mengintrospeksi diri dengan segala situasi apa yang terjadi. Sementara kalau tadi yang disampaikan Bang Andreas itu kan pada tataran kalau menurut saya itu kan tataran teknokratik, rasional dan hal-hal yang itu bukan di situ forumnya begitu. Jadi nanti akan ada forum lagi, jangan Pak. Jangan ditafsirkan bermacam-macam begitu. Kalau terkait itu tadi kan itu ada evaluasi dan segala macam ya. Nanti kan ada forum ya kita ada kan laporan RAPBN, laporan pidato kenegaraan itu kan Presiden mempertanggungjawabkan secara mekanismenya itu di DPR begitu. Jadi tolong dipisahkan gitu. Presiden bisa saja tidak menyampaikan permintaan maaf pada kesempatan ini dan tidak perlu menjadi perdebatan seperti hari-hari ini gitu. Tetapi kan sikap yang diambil oleh Bapak Presiden sekali lagi adalah sebuah sikap pilihan beliau untuk bahwa dalam beliau memimpin bersama Profesor Kiai Ma'ruf Amin itu tentu ada pihak-pihak yang tidak bisa dipenuhi harapannya, tetapi kan kita harus lihat juga secara fair bahwa hari ini tingkat kepuasan approval rating Bapak Presiden Jokowi itu sangat tinggi sekali. Tetapi untuk yang belum bisa menerima tingkat kepuasan Bapak Presiden dengan seluruh problematika dan segala alasannya, pada titik ini beliau ini suatu bentuk, menurut saya sekali lagi bentuk kerendahan hati untuk mau meminta maaf. Padahal kalau tidak melakukan pun juga nggak ada masalah dalam forum ini. Tetapi ini kan forum yang menurut saya forum yang luar biasa mulia gitu, forum yang baik. Para tokoh lintas agama berkumpul, para ulama ada di situ, dan ini adalah kesempatan terakhir Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden untuk bertemu mereka dalam forum resmi pada doa dan zikir kebangsaan ini. Ya dalam forum ini ya, nggak ada salahnya akhirnya beliau mengambil satu sikap untuk atas nama pribadi yang telah diberikan amanat meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dengan segala dengan segala yang tadi disampaikan kepada pihak-pihak yang sekali lagi yang tidak bisa memenuhi harapannya lah begitu, Mbak. Ya, Bang Andreas, ini bagaimana ya? Tadi disampaikan oleh Pak Joko, ini sebenarnya bukan dalam forumnya, karena forum ini memang dalam doa dan juga zikir, doa kebangsaan ataupun zikir. Sementara nanti kalau ada mengenai permintaan maaf kebijakan, masih ada lagi forumnya yang tentunya juga akan membahas terkait dengan teknokratik dan lain sebagainya. Yang memanfaatkan forum itu siapa? Ya akhirnya jadi pertanyaan publik, kenapa forum yang sangat mulia, sangat suci itu dipakai untuk memanfaatkan untuk jangan-jangan ya orang kan bisa menafsirkan ya ini forum yang begini mulia, begini suci ya untuk dimanfaatkan untuk meningkatkan approval ratingnya lagi gitu.
Anda melihatnya seperti itu, tidak, Bang? tidak untuk meningkatkan approval rating, Bang. Kalau saya jadi jangan dilihat dalam perspektif vibe yang negatif terus begitu, Bang Andreas. Ya ini kan bisa muncul penafsiran, Mas. Saya kalau pergi ke gereja, saya Iya, justru itu. memohon Makanya maaf kita kepada dialog Tuhan di sini, dan mari kita tingkatkan vibe-nya kepada gitu sesama untuk di yang depan- positif, Bang. di depan umum atas semua dosa-dosa yang sudah saya lakukan gitu kan. Itu di gereja kan biasa kita melakukan itu gitu kan. Dan itu ya itu forum yang mulia dan forum yang ini ya dari aspek keagamaan yang saya yakini gitu. Tapi ketika saya bicara itu di depan publik, ya orang akhirnya menafsirkan macam-macam kan. Dan itu akhirnya jadi hak publik. TV One juga menyiarkan ini secara khusus. Bagaimana Pak Joko? Ini menjadi pertanyaan kembali artinya, Pak. Ya nggak apa-apa, Mbak. Sekali lagi tafsirnya kan boleh orang bermacam-macam begitu. Tetapi ini kan sekali lagi ini kan kesempatan yang bagus yang dimiliki Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Beliau sebagai presiden dan wakil presiden yang sudah Pak Jokowi diberi amanat 10 tahun, Pak Kiai Ma'ruf 5 tahun, lalu bertemu dengan para tokoh agama, lintas agama, para ulama, habaib yang mereka ini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang melalui mereka Pak Presiden itu menitipkan menyampaikan dan dalam kepada masyarakat atas permintaan maaf yang ya beliau sebagai seorang pemimpin tentu disampaikan tadi sebagai manusia juga tidak luput dari segala kekurangan begitu. Ini kan satu bentuk sekali lagi Mbak kerendahan hati kalau menurut saya untuk menyampaikan lah kepada publik rasa yang dirasakan oleh Pak Presiden begitu. Oke, Pak Umam, Iya. bagaimana kemudian mengartikan penjelasan langsung dari Pak Joko ini? Ya bagus sekali itu. Begini, supaya kemudian permintaan maaf ini tidak menjadi basa-basi, maka harus kita ukur dari sisi niat, kemudian konteks dan juga dampaknya. Apakah memang kemudian dari sisi niat, konteks dan dampaknya itu memberikan spektrum yang cukup luas kepada masyarakat secara umum. Memang begini, kalau itu di hadapan para kiai, para ulama, habaib, memang dalam tradisi keislaman ada cukup banyak ya hadis-hadis riwayat Bukhari, Nasai, Imam Muslim dan lain sebagainya yang kemudian menunjukkan bahwa permintaan maaf itu bisa mengindikasikan kemuliaan, kemudian menghapus segala kesalahan, dosa-dosa, juga menunjukkan ekspresi keberanian untuk meminta maaf atas apa yang kemudian dilakukan. Tetapi sekali lagi memang kalau misal kemudian ini diniatkan sebagai sebuah ekspresi yang tulus untuk meminta maaf, maka memang harus dijelaskan konteksnya apa. Kalau misal memang ini diletakkan dalam konteks fatsun politik secara umum, bagaimana kemudian sebuah kekuasaan akan mengakhiri proses kekuasaannya, ya tentu baik-baik saja. Tetapi akan jauh lebih kontekstual kalau misal kemudian permintaan maaf ini didetailkan, ini konteksnya apa. Nah, karena kalau misal tidak, itu bisa jadi permintaan maaf itu menjadi basa-basi. Ada nggak? Ada. Misalnya, kalau misal kita lacak ya sekali lagi apa yang terjadi di politik Amerika Serikat misalnya. Dulu Clinton misalnya menyatakan minta maaf secara tulus atas kasusnya terkait dengan konteks Monica Lewinsky dulu. Atau Richard Nixon terkait dengan Watergate meminta maaf secara tulus. Tetapi niat dan dampak yang sudah terjadi itu tidak bisa tercover. Tapi kalau kata Pak Joko kan ini sebenarnya bukan pada forumnya. Kalau karena misal ini kemudian forum bukan keagamaan. forumnya, kalau misal ini forum keagamaan, tentu kita apresiasi dalam konteks ini adalah bagian dari adab yang baik, fatsun politik yang baik dalam konteks mengakhiri kekuasaan. Tetapi kita akan uji, kalau misal memang ini bukan forumnya, maka 16 Agustus, sekaligus juga 17 Agustus, pada momentum tertinggi dalam konteks kemerdekaan negara Republik Indonesia, terkait juga misalnya di 16 Agustus ada pidato resmi Presiden Republik Indonesia menjelang 17-an, maka itu adalah kesempatan terakhir. Apakah Pak Presiden Jokowi akan juga menyampaikan permintaan maaf yang bukan dalam konteks religiusitas, tetapi dalam konteks politik dan juga pemerintahan atas pilihan-pilihan kebijakan publik
dan juga bagaimana mengeksersis kekuasaan yang dia pegang selama ini. Oke. Kita tunggu aja. Oke, kita tunggu juga dan kita nanti akan minta langsung tanggapan dari Pak Joko. Apakah memang nanti akan ada forum lainnya di mana Presiden meminta maaf di luar dari forum keagamaan dan juga tentunya permintaan maaf secara kebijakan dan juga teknokratik. Termasuk juga Bang Andreas bisa merespon karena kita tahu hubungan PDIP dan juga Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir, dan apakah ini juga salah satu hal yang bisa dimaknai juga di dalam permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sesaat lagi pemirsa. Ya, langsung ke Pak Joko. Pak Joko, jika memang permintaan maaf Presiden ini pada forum keagamaan, apakah artinya akan segera juga nanti ada forum permintaan maaf Presiden yang lebih spesifik dialamatkan ke siapa, kemudian juga kesalahannya apa saja begitu? Kita tunggu aja Mbak nanti Mbak kalau terkait itu. Ini kan ranah beliau begitu untuk bisa mengambil momen-momen untuk melakukan evaluasi. Tetapi kalau secara tata kenegaraan itu kan memang setiap tanggal 16 dan 17 itu ada pidato kenegaraan. Dalam pidato kenegaraan itu melihat apa yang telah terjadi, lalu apa yang perlu dievaluasi dan apa yang harus dilakukan ke depannya begitu. Ya kita tunggu aja Mbak kalau terkait masalah apakah ada forum yang lain atau tidak, ya saya menunggu saja nanti dari yang akan terjadi di beberapa hari ke depan dalam 2 bulan ke depan. Baik, Bang Andreas, kita tahu permintaan maaf Presiden Joko Widodo dikarenakan atau menjelaskan untuk berminta maaf karena selama 10 tahun dan juga 2 periode ini sudah menjabat sebagai presiden apabila ada salah-salah, dan kita tahu PDIP ini sudah membersamai presiden tentunya juga dalam 10 tahun terakhir, Bang Andreas. Bagaimana kemudian memaknai permintaan maaf ini, atau apakah PDIP juga akan menunggu ini permintaan maaf selanjutnya yang lebih spesifik lagi? Yang tahu itu Mbak, kalau mungkin beliau nggak tahu apa-apa gitu, atau nggak mau tahu. Ya, jadi bagaimana kemudian respon dari PDIP yang sudah membersamai selama 10 tahun terakhir ini juga, Bang Andreas? Ya kita semua tuh sudah tahu kan bahwa perjalanan politiknya ya buat PDI Perjuangan itu partai punya sejarah yang panjang, dan Pak Jokowi merasa bahwa dia adalah tumbuh dan besar dari PDI Perjuangan dan kemudian dia didukung oleh PDI Perjuangan 2 periode, itu wilayah beliau, wilayah kepribadian beliau lah. Buat PDI Perjuangan tidak ada beban soal itu. Oke, baik. Kita akan tunggukah Pak Umam, mungkinkah akan ada permintaan maaf lainnya dari Presiden yang kali ini memang betul-betul menyasar tapi tidak mengawang begitu ya Pak Umam? Iya, memang minta maaf itu gimana ya, ada satu hal yang seringkali kalau misal kemudian permintaan maaf disampaikan itu tidak harus memang disebutkan satu persatu. Dan juga ini kan seperti permintaan maaf yang alamatnya kemana juga nggak clear gitu ya. Tetapi konteksnya kepada publik, kepada masyarakat secara umum. Tetapi ibaratnya minta maaf di hari raya itu, mohon maaf lahir batin itu ya memang nggak perlu didetailkan kesalahannya apa saja gitu. Tetapi yang terpenting adalah konteks, niat, dan juga memang dihitung betul ini apa yang perlu diperbaiki. Nah, kalau misalnya kemudian paham konteks dan niatnya, maka kemudian ini akan menjadi sebuah energi yang sangat positif. Ada seorang penulis, author dari Kanada, Lynn Johnson, dia pernah bilang bahwa an apology is a super glue of life. Jadi permintaan maaf yang tulus itu bisa menjadi perekat yang sangat efektif dalam konteks apapun, politik, kenegaraan, dan lain sebagainya. Nah, yang disampaikan Pak Jokowi, kalau misal memang itu disampaikan tulus dalam konteks kepemimpinannya, tentu dengan mengembrace ya segala catatan, kritikan, dan juga barangkali ada hal-hal yang dianggap sebagai kealfaan atau kesalahan. Nah, ini yang kemudian menjadi bridging yang baik. Jangan sampai kemudian segala sesuatu dilihat dalam konteks yang monolitik. Kalau yang bagus, bagus semua. Kemudian dilihat dengan pujian sundul langit gitu kan. Tetapi ada sisi-sisi yang kemudian perlu diperbaiki dan juga di-embrace. Nah, sisi ini yang kemudian perlu didetailkan, bukan dalam konteks kemudian mendekonstruksi semuanya, tetapi sekali lagi diletakkan dalam konteks pemahaman yang lebih konstruktif. Jadi minta maaf. Nah, kalaupun kemudian dalam konteks politik, ya PDIP sepertinya salah satu pihak yang bisa jadi menjadi list pertama ini untuk yang kemudian barangkali cocok juga kalau misal Pak Jokowi meminta maaf karena tampaknya
ada luka yang cukup dalam dalam konteks dinamika politik di Pilpres kemarin. Tetapi dalam konteks kepemimpinan secara general di Indonesia, tentu kita tetap apresiasi yang disampaikan oleh Pak Jokowi sebagai sebuah bentuk fatsun politik, etika kekuasaan. Tetapi sekali lagi itu jangan sampai kemudian hampa makna dan juga basa-basi saja. Maka harus didetailkan yang positif apa yang sudah dilakukan, ditingkatkan. Yang negatif, yang kurang optimal apa, supaya kemudian nanti diperbaiki ke depan. Oke, kita akan tunggu dan mudah-mudahan masukan ini didengar. Tapi terima kasih sekali lagi. Kita tunggu 16 Agustus yang akan datang. Kita tunggu tanggal 16 Agustus. Terima kasih Pak Umam, terima kasih juga Pak Joko, dan terima kasih Bang Andreas Parera sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.